Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya ini? Hah? Ada yang sakit kah hari ini? Sudah semangat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya sudah semangatnya kalian. Terus saya harapkan semangat ini terus sampai pembelajaran saya selesai, gitu ya anak-anak ya. Oke. Ketua kelas ada? Oh, wakilnya aja. Oke, Farid dipimpin doa dulu. Belum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya absensi dulu ya, anak-anak ya. Sebentar saya buka dulu. TKJ. Ngacung ya, yang datang ya. Andiana Afiska, Anggi, Ani Rizky, Aprilia. Kenapa? Sakit? Ada suratnya? Sudah berapa lama ini sakitnya? Hah? Kemarin aja? Oke. Sakit ya. Azril? Izin, kemana? Ada nikahan keluarganya. Oh, Azrilnya lah yang nikah? Oh. Oke, lanjut. Coirul? Hah? Izin. Banyak yang izin ya? Oh, mungkin ini panitia untuk persiapan HUT ya? Oke. Cindy? OSIS juga? Oke. Dispen ya? Dini? Dwi? Alpa? Alpa berapa lama ini? Hari ini. Oke, nanti saya laporkan ke wali kelas ya. Wali kelasnya siapa? Pak Waris ya? Elsa? Erina? Evinta? OSIS. Dispen ya? Farid? Fauzia? Husni? Alpa? Waduh. Ini kayaknya lama ini ya? Alpa ya? Sudah laporan BP ini? Sudah. Oke, nanti diproses nanti. Koko? Oh, ini pacarnya Husni ini ya? Makanya Alpa ya? Ya wis, nanti tak laporkan nanti. Kuni? Dispen. Rifki? OSIS juga. Martino? Alpa. Oh, ini bareng sama siapa tadi? Koko ya? Maverick? Oh. Bimo? Noval? Sakit? Dengar-dengar tipes dia, ya. Iya. Yang kalau ada temennya sakit itu usahakan dijenguk ya anak-anak ya. Nanti habis pelajaran saya coba koordinasi dengan wali kelas, susun jadwal untuk jenguk si Noval ya. Kasihan. Anak paskib kan ini. Iqbal?
Alfa. Punya yang Alfa ini. Nuril. Izin. Keluarga ya? Nadia. OSIS. Dispen. Nanda. Nuraini. Revina. Alfa juga. Oh, ini barengan berarti ini. Iya. Rizky sakit. Sakit apa? Ada suratnya? Oke. Janggemen. Kok janggemen? Robi. Oh, Alfa. Roy keluar. Salsabila. Salwa. Siti. Sri. Oh, izin. Safiko. Tun. Oke. Baik. Terima kasih ya. Sebelum mulai pelajaran, ya, saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Simak baik-baik ya video yang saya sampaikan ini. Tolong disimak baik-baik ya. Tidak banyak, hanya 3 menit ya. Tolong disimak dan cermati apa isi dari video ini ya. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa.
Oke. Nah, apa pesan dari video yang saya sampaikan tadi itu? Yuk. Ayo, siapa ayo? Apa tadi itu? Bagus kan videonya kan? Kira-kira apa itu? Pesan. Pesannya apa? Apa? Apa Salwa? Sejati atas tahapan apapun tampilan orang itu tetap dilihat dari karakternya. Jika karakternya buruk, maka orang lain akan menilai kita buruk. Oke. Menurut Salwa, sebaik apapun tampilannya ya. Kalau karakternya itu buruk, percuma tampilannya bagus ya. Jadi baik buruknya orang tidak lihat dari tampilannya aja, melainkan dari isinya karakter. Ada lagi? Ada lagi? Jadi gini. Jadi isi dari video ini, sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna. Sebaliknya, bentuk botol biasa saja, namun diisi dengan hal yang bermanfaat, akan bernilai tinggi. Ya, ini sudah mencerminkan apa yang dikonsepkan sama Salwa tadi ya. Terus, ini pesan-pesannya. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih ada waktu, kalian jenjangnya kan masih panjang nih ya. Isi hati kalian dengan hal yang positif mulai dari sekarang. Terus, masih ada waktu di dunia, mari kita lakukan hal baik sebanyak yang kita mampu lakukan. Jenjang kalian kan panjang nih, ya. Kalian bisa mengisi hati kalian dengan hal-hal yang positif untuk untuk keberhasilan kalian di masa yang akan datang. Kalau kalian memupuk hal positif mulai dari sekarang, insya Allah positif itu akan mengikut terbawa sampai ke kalian dewasa nanti gitu. Sekarang ya dewasa, tapi lebih dewasa lagi nanti, lebih tua lagi kayak saya. Tapi saya enggak tua sih. Oke. Gini. Itu tadi motivasi dari saya ya. Sebelum menginjak ke materi, saya instruksikan kalian menghidupkan komputernya masing-masing sesuai dengan instruksi atau perintah SOP yang saya instruksikan jauh-jauh hari ya. Jadi keselamatan kalian dalam lab ini itu harus mengikuti SOP yang sudah saya terangkan gitu. Terus tas jangan lupa ya, tas taruh belakang. Sudah semua ya? Udah, oke. Tasnya taruh belakang. Terus handphone ya. Handphone saya minta tolong handphone digunakan pada saat saya menginstruksikan dalam penggunaan handphone saja. Ya. Selain itu diharapkan jangan. Gitu. Ya. Ngecas boleh di sana tapi tetap mengikuti SOP-nya. Terus tidak boleh makan dan minum ya. Takutnya terjadi konsleting atau lab ini jadi kotor. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Apa capaian pembelajaran untuk kali ini ya? Jadi, capaian pembelajaran kali ini, kita fokus ke pembelajaran khususnya di aplikasi perkantoran. Masih ingat ada apa aja aplikasi perkantoran? Excel, Word, PowerPoint. Oke. Word kemarin kan sudah nih. Ya. Sekarang kita belajar Excel. Tetap tidak jauh dari pembelajaran yang sebelumnya. Di Word kemarin kan kalian
saya tuntut untuk membuat laporan nih, di mana di sana ada tabelnya. Nah, sekarang bagaimana kalian membuat tabel di Excel seperti itu? Nah, apa tujuan pembelajaran di sini? Ya, tolong simak baik-baik. Pertama, setelah kalian membaca dan literatur, diharapkan kalian mengetahui fitur-fitur dan fungsi masing-masing yang ada pada Microsoft Excel dengan baik. Yang kedua, setelah menyimak paparan dari guru, dari saya demonstrasikan segala macam, diharapkan peserta didik dapat membedakan antara sel, row, dan kolom. Nanti saya jelaskan. Dan yang terakhir, setelah melakukan kegiatan praktek, diharapkan peserta didik dapat membuat tabel dengan tepat. Ya. Jadi pertama, nanti saya jelaskan fungsi-fungsinya dari menu-menunya, dari fungsi-fungsi, fitur-fiturnya nanti saya jelaskan. Terus yang kedua nanti saya jelaskan sel, row, dan kolom. Dan yang terakhir saya demonstrasikan nanti membuat tabel. Di mana nanti kalian diharapkan dapat membuat tabel. Di sini ada pertanyaan dulu. Tidak ada? Aman ya? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, saya yang tanya nih. Ya, karena tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Mana ini? Nah, apa perbedaan baris, kolom, sama sel? Ada yang tahu nih? Baris, Salma? Baris ke samping. Terus kolom ke bawah. Sel. Hah? Sel itu kotaknya. Sel itu kotaknya. Baris sebentar. Saya ulangi lagi. Baris kata Salwa ke kanan. Kolom itu ke bawah. Terus sel itu kotaknya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut lagi. Buatlah tabel biodata siswa di mana terdapat nomor, nama, jenis kelamin. Di sini ada keterangan. Terdapat checklist laki-laki dan perempuan. Terus di sini ada asal sekolah dan keterangan. Ada yang bisa saya bantu saya untuk menuliskan gimana bentuk tabelnya. Kalau dilihat dari instruksinya ini. Yuk, maju aja. Coba aja, gampang kok itu. Di situ kan pasti ada nomor, nama, jenis kelamin, terus ada asal sekolah sama keterangan. Seperti apa bentuk tabelnya? Yuk. Kan pasti di sini saya hapus dulu. Ya. Ada nomor, ada nama, ada jenis kelamin, terus ada asal sekolah sama keterangan. Nah, bentuk tabelnya gimana? Silakan. Maju aja. Yang biasa buat tabel nih, sekretaris. Ayo, tinggal buat aja itu kan. Gambar aja. Yuk. Oke, Salwa. Mudah kok. Kasih tepuk tangan dulu. Udah bener ya?
Jadi ada nomor, nama, jenis kelamin masih dipecah lagi. Jadi tinggal checklist saja. Kan gitu, ada asal sekolah, ada keterangan. Sip. Oke, terima kasih. Dapat nilai plus dia. Nanti saya nilai. Oke, sudah siap ya untuk menuju ke materi langsung ya. Oke. Jadi jangan tolong fokus dulu ke layar ini ya. Fokus dulu ini. Jangan fokus ke komputernya masing-masing. Jadi nanti saya demokan terkait dari materi yang saya sampaikan nanti. Jadi, apa itu Microsoft Excel? Ada yang tahu nih? Ada yang mau menjawab nih kira-kira? Apa itu Excel? Gak berani? Ayolah, beranilah. Aplikasi? Pengolah? Hah? Data? Angka. Jadi seperti ini. Microsoft Excel adalah sebuah program Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengolah data berupa perhitungan atau grafik. Yang kita biasa kenal itu ada pengolah kata, itu Microsoft Word. Pengolah angka, itu Microsoft Excel. Dan pengolah presentasi, itu Microsoft PowerPoint. Kita fokus di Excel aja dulu. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, di sini mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar. Ada 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Terus, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap, sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Kekurangannya, software pengolah angka ini berbayar dan tidak gratis. Ya, meskipun kita menggunakan yang gratis ya, tapi bajakan gitu ya. Aplikasi ini memerlukan banyak memori, benar. Jadi aplikasi Excel ini berat kalau seandainya kita memiliki data banyak di satu file Excel. Oke. Saya buka dulu Excel. Saya terangkan dulu sebentar. Jadi di sini, ini Excel, dalam bentuk Excel ya. Excel di sini, itu ada menu Home, Insert, Page Layout, ada formula, ada data, review, view, developer, dan seterusnya ini. Tapi kita fokus di menu Home dan Insert dulu. Ya, karena kita fokus dalam pembuatan tabel, hanya membutuhkan dari Home dan Insert. Seperti itu. Di sini ya, di menu Home ini ada icon seperti ini. Ini bentuknya gunting ya. Kalian bisa lihat di komputernya masing-masing. Buka Excelnya, silakan. Di menu Home itu ada gunting. Itu fungsinya untuk memindahkan, ya, memindahkan data dari tempat yang lain menuju ke tempat yang lain juga, gitu. Misalkan ini ya, saya punya data ini A, mau saya pindahkan ke, ini ya, posisinya di B2, ya kan? Posisinya di B2. Nih A ini posisinya di B2, sehingga di sini muncul B2. Mau saya pindah ke C, ini posisinya di mana ya?
C2. Oke, saya pindah. Jadi saya cut dulu sampai garis putus-putus ini bergerak ya. Terus saya pindahkan ke C, ya, C2 dan paste. Tuh, pindah kan. Kalau fungsinya cut, itu memindahkan. Fungsinya untuk copy, ini berarti menduplikasi. C2, saya mau copy di sini, jadinya ada A-nya ada 2. Seperti itu. Terus di sini ini untuk copy dan cut. Terus di sini ada untuk merubah font, ini ukuran fontnya, ini tebal, miring, ini underline, jadi garis di bawah huruf. Ini ada warna dari huruf, ini tatanan. Ini hampir sama seperti di Microsoft Word, ya. Saya tidak perlu nerangkan karena sudah saya terangkan di Microsoft Word. Kurang lebihnya sama, ya. Nah, terus selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel yang tadi itu, ya, tabel yang tadi itu kita aplikasikan di sini. Jadi misalkan di sini ada nomor, ada nama, ada jenis kelamin, terus di bawahnya ada ada P, ada L, ya. Terus di sini di atas ini ada asal sekolah dan keterangan. Loh, Pak, ini P-nya kok di bawah. Terus asal sekolah kok di sini? Iya, salah ini. Ini seharusnya di sini. Karena apa? Asal sekolah ini kan kolom tersendiri ya. Ya kan? Kolom tersendiri dan keterangan ini kolom tersendiri. Oke. Di sini ada nomor 1 dan seterusnya, tinggal copy file series. Ini cara ngopinya gini, ya. Ini 1 nih. Klik isikan 1, terus arahkan kursornya ini menuju ke sudut dari kotaknya ini sampai kursornya yang awalnya putih jadi hitam. Tinggal klik geser ke bawah. Nah, seperti ini. Loh, kok tetap 1, Pak? Tinggal di sini ada kotak, tinggal pilih ke fill series. Dia otomatis akan berurutan 1 sampai seterusnya gitu. Kita ratakan. Oh, salah ya. Ini seharusnya di sini. Kita ratakan. Kita kasih nama, misalkan nama A, B, C, D, E. Oke. Sudah ya? Tinggal kita rapikan. Atau kita kasih garis dulu. Caranya adalah kita blok dulu, bloknya arahkan ke ini sisi paling atas dari tabel. Arahkan seperti ini sampai ke bagian bawah sehingga seluruhnya itu tercakupi ya. Kita blok seperti ini. Setelah itu di sini ada jendela ini. Tulisannya itu bottom border. Kita pilih bukan bottom border. Kalau bottom border berarti garisnya hanya di bawah saja. Kita pilih yang all borders. Nah, seperti ini. Sudah jadi border tabelnya sudah jadi. Tinggal kita rapikan. Pak, ini bisa caranya menggabung ini gimana? Ini sel antara nomor dan bawahnya, sel B2 dan
B3 ini kita gabungkan, caranya di blok aja nomor dan nama, nomor dan bawahnya. Lalu pilih yang ini. Dia otomatis akan gabung. Tinggal ratakan ke bagian tengah. Nih ya. Sama, ini juga satu persatu seperti itu. Ini kan dengan sampingnya kan? Kita ratakan. Yang ini kita gabungkan, yang ini kita gabungkan, dan ini taruh di tengah. Udah selesai. Seperti itu. Dalam membuat tabel sesuai dengan instruksinya gitu. Di sini ada pertanyaan? Di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, karena sudah saya demonstrasikan ya, sudah saya kasih sepil tadi. Apa yang kalian ketahui mengenai fungsi tabel? Apa kegunaan dari tabel itu? Kayak nama jenis Apa? memilah kayak ini nama ini jenis. Memilah masing-masing? Iya, biar gak Oke. Ini menurutnya memilah dari masing-masing komponen ya. Di sini kan ada komponen nomor, ada nama. Jadi semakin rapi gitu ya. Oke. Terus apa perbedaan antara sel, row, dan kolom sesuai dengan yang saya demonstrasikan tadi? sel itu C6 A1. Ayo. Gimana? Sel dulu lah. Sel itu ya, Pak? Sel itu kan B2. B itu apa? B itu row apa kolom? Ada yang kolom? Ada yang baris? Mana ini yang benar? Hah? B itu row. Oke. Yang satu itu apa? Hah? Satu. Nih. A, B, C, D, E. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. A ini apa? Row. Yang satu ini apa? Sel itu yang mana? A1. Berarti sel itu apa? Sel itu apa? 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 Bilang aja. Hah? Ayo yang benar. Betul sekali. Sel itu adalah gabungan dari row dan kolom. Nih, kita jelaskan ya. Tabel adalah susunan data dalam bentuk kolom. Fungsinya ini sudah intinya informasi yang disuguhkan itu biar ringkes, biar tinggal baca sudah jadi satu. Gitu. Jadi seperti ini tabelnya sama. Nah, ini pertanyaannya yang tadi. Row adalah baris yang berbentuk horizontal, bidang sejajar, garis datar. Ini sejajar apa enggak nih? Hah? Sejajar ya? Bener ya? Oke. Kolom adalah bagian vertikal atau bidang tegak lurus. Itu kolom.
Ya kan? Sel adalah sebuah kotak kecil pada worksheet. Ya. Di sini kalau misalkan diklik tadi, kan ada kotak nih. Setiap kotak yang diklik itu akan muncul B berapa, dan seterusnya. Itu merupakan titik pertemuan antara row dan kolom. Itu sel. Di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, karena tidak ada, saya bagi jadi 3 kelompok ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok yang ketiga. Tidak apa-apa sudah. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke. Silakan didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya, biar saya langsung membantu. Yuk didiskusikan, dibaca, dipahami di sana. Tolong diisi juga, ya. Diisi juga anggota kelompoknya masing-masing, ya. Terus dikerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD. Silakan berdiskusi. Terus saya sudah mengirimkan di grup WA, ya, terkait materi, ya, terkait materi. Saya sudah mengirimkan materi di WA. Silakan bisa dibaca-baca, ya. Pakai WhatsApp web bisa itu, ya. Pakai WhatsApp web di komputernya. Silakan bisa dibaca untuk menyelesaikan dari instruksi kerja kelompok yang ada di kertas yang saya bagikan. Yuk, silakan. Ada pertanyaan? Berdiskusi dan diselesaikan instruksinya ya. Yuk. Tadi ada yang mau nanya, ya Pak? Oh. Oh. Ini loh. Di sini kan ada permasalahan nih, ada masalahnya. Nah, masalahnya di sini ini. Mahal ini itu punya data seperti ini. Nah, tolong bantu Mahal ini buat tabel ya. Ini kan tabelnya kan morat-marit. Tolong diringkas sesuai dengan arahan yang ini ada di nomor 3 ini. Ini kan. Kasih judul seperti ini, ada kolom terdiri ini. Terus
isikan sel dengan tabel nama peserta yang ada di sini. Terus berikan warna pada judul kolom, berilah border pada kolom. Border itu garis, ya kan? Ya, coba. Dibuat langsung. Iya, Itu buat per langsung orang aja. satu apa? Satu kelompok satu aja. Satu kelompok satu aja, satu tabel yang ada di sana. Ada yang mau ditanyakan terkait anu? Yang jenis game itu kayak yang jenis kelamin itu dicintai. Terserah. Kalau itu bentuknya terserah. Terserah. Mau nyentang, mau langsung isi, silahkan. Ayo, cepat diskusikan. Ya langsung ya. Jangan lupa diisi juga ini, kan ada pertanyaan nih. Nah, yang satu ngerjakan ininya, yang satu bisa mengisikannya. Yuk silakan. Jam berapa ini? Jam dari jam. Jam 8.16. Jadi kok jamnya? Mati. Iya. Hidup ini Pak. Enggak bisa nih. Ayo dah, aku ada. Oke, sekarang jam Jam 8.16 Pak. jam 8.16. Waktu kalian membuat tabel itu, perhatikan. Waktu kalian membuat tabel itu jam 8 jam 8 oh kok 40. Jam 8.35 harus selesai. Yuk. Nanti akan saya pilih nanti satu kelompok untuk tampil ke depan. Ya. Nanti akan saya pilih maju salah satu kelompok saya pilih nanti untuk menampilkan hasil dari LKPD-nya. Yuk. Pak, ini emang nggak usah pakai nama Pak. Di kolom terdiri nomor kelas, Iya, cuma jurusan, dan kolom jenis game yang terdiri dari Oh iya, ono namanya. Kasih. Kasih nama. Berarti di awal. Setelah nomor apa? iya Jenis game kayaknya jangan cocok jenis game. Jangan lupa diisi ya. Di situ ada pertanyaan yang harus diisi ya. Yuk, kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. WhatsApp-nya siapa? Karul. Nggak lockout orangnya. Lokotan. Coba dibaca. Lelang-lelang enggak apa-apa. Ayo langsung. Mulai dicicil ya.
kelompok lain sudah nyicil tuh? Oh sudah? Ya, good. Kamu yang ngisi Adin. Kau yang ngisi. Iya, gitu. Loh, judul udah usah, cukup ini aja. Nah, sampai itu. Nah, kalau ini kan terlalu panjang nih, kembalikan. Nah, blok sampai ini aja. Nih, laporan blok sampai blok di blok, bukan dipindah gitu. Itu ngopi tuh. Di blok. Bukan gitu, ngeblok. Loh, langsung aja. Langsung geser. Nah, itu ngeblok sampai ini. Kan lurusnya ini. Ke atas. Ini enggak usah ini. Lagi. Enggak usah klik 2 kali, itu mindah itu. Santai. Andu. Diandu dulu. Nah, diblok langsung. Klik. Nah, batasnya sampai ini. Iya, Pak. Nggak usah sampai sana. Ngapain sampai sana? Ini aja. Nah, sampai ini. Udah. So, kok diklik lagi? Sorry. Nah, baru. Nah, gitu. Nah, tinggal digeser ke sana sehingga judulnya itu cukup. Gak terlalu panjang. Atau ini kamu klik. Kasih ini. Nah, tinggal besarkan ke bawah. Ini call. Besarkan ke bawah. DC. Nomor dulu yang kayak papanya diurutkan biar enak. Iya, Kok di situ nomor? berapa orang? Hah? Masih dijawab di sini. Iya. Coba dong batukmu. Iya, paham. Iya. Gua tak tukang pulsa. Bisa saya 60. Oh, ya enggak usah. Pak. Ini pendapatmu. Oke. Sekali lagi, saya ingatkan lagi ya. Sambil berdiskusi, ya, saya ingatkan lagi. Jadi, di LKPD kalian ini, di sini ada masalah nih ya. Ada masalah. Jadi, Mahal ini punya data yang semrawut, ya, yang kurang bagus lah, kurang bagus datanya. Nah, tugas kalian di sini ada instruksi di nomor 3. Kalian diwajibkan merapikan data yang ada di tabel Mahalini ini, ya, tabel Mahalini ini, yang jelek ya tabelnya ya. Nah, kalian dituntut untuk membuat tabel yang lebih ringkas dari miliknya Mahalini. Bantulah Mahalini gitu ya.
Jika ada yang mau ditanyakan terkait instruksinya, bisa langsung ditanyakan ya. Kalau ada kesulitan, mau baca-baca tentang modul yang sudah saya share di grup WhatsApp ya, bisa dibuka dan dipelajari ya. Gitu. Ngeblok ya apa tadi? Loh. Loh. Ngeblok. Tadi ngebloknya ya apa? Langsung ke bawah ya. Nah. Itu ngeblok. Nah, gitu. Langsung aja klik langsung ke bawah gitu. Kamu klik 2 kali gitu. Nah, wes. As- Jam berapa? 8.25. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ya bisa dibantu ini. Ayo kelompoknya yuk. Jangan lupa temannya yang menyelesaikan tabelnya, sisanya Dikerjakan. mengisikan ini ya. Nah, Jadi foto aja kenapa ya, Nek? Makanya aku kerjakan mas. Jangan kita aja. jangan lupa yang satu sudah diisi. Oke, sip. Tinggal nunggu nih. Kasih V aja. V kan kayak kentang kan. Apa ini? Main apa? Nah, untuk. Ayo pindah. Kamu nih.
Ada berapa baris yang digunakan kelompokmu untuk membuat lagu? Ini Rek. Ah, salah. Saya salah. Salah menginstruksikan ya. Jadi kolom itu tetap yang ke kanan. Baris itu yang kolom itu yang ke bawah. Ya. Tapi ABC-nya itu kan ke kanan. Ya. Kolom itu tetap ke bawah, tapi ABC-nya itu ke kanan kan? Itu kolom. Berarti potongannya itu enggak? Hmm? Potongannya Pot- barisannya baris. Ini, Rek. Jadi gini, ABCD ini tetap kolom ya. Ini tetap kolom, tapi dia kan ke bawah nih. Nah, berdasarkan B yang ke bawah, ya kan? Ini kolom. Terus yang ini row, tapi yang ke samping, iya kan? Tapi dengan catatan row di sini bukan yang ke bawah ini ya, tapi yang ke samping ya. Ya, pada prinsipnya row ini yang ke samping, cuma untuk yang di sini angka 1, 2, 3 ini masuk row ya. Tapi ini bagian dari kolom. Karena kolom ini kan ke bawah kan terus. Gitu. Ada yang bingung nih? Jadi pada prinsipnya A, B, C, D karena ini mengcover data ke bawah, dia kolom A, B, C, D. Row ini karena mengcover ke kanan, ya, karena baris ya. Misalkan buat dua baris, berarti ada baris yang satu dan baris yang kedua, ya kan? Gitu. Kan berarti prinsipnya menyamping kan, gitu. Seperti itu. Ini saya ralat ya. Jadi row ini ke samping tapi bukan berarti ABCD-nya, hanya bagiannya yang ke samping. Row tetap dilambangkan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lima menit lagi. Baris itu kan yang ke samping kan? Baris yang ke samping. Tapi overnya kan iya. Baris itu yang ke samping. Iya benar. Iya benar ini 24 kolom. Kalau kolom itu kan yang ke bawah. Berarti 6. Apa? Pak itu termasuknya apa 5 itu Pak? Oh itu 5. 6. Lho iki otake ono piro iki? Iki lho liyatan ini lho. Iya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo 6 dikaji 1. Baris juga. Enggak ojo. Kolom yang kemana? Kolom Iya. yang ke bawah. Iki
Kalau yang ini, Row itu ya. Paham? Coba ini, perhatikan. Row baris yang berbentuk horizontal bidang sejajar, tapi di pada lembar kerja itu row. Kolom adalah bagian vertikal tegak lurus. Gini, bingung ya? Baris kan ke kanan nih, ya, ya kan? Baris ke kanan. Baris itu apa? Kan ini. Ya, kolom kan ini. Baris yang bidang tegak lurus. Udah paham ya? Perhatikan nih. Perhatikan, C. Perhatikan nih. Di sini kan kolom nih. Ini kan kolom. Di situ kolom adalah bagian vertikal tegak lurus. Kan berarti ini yang kolom. Paham? Ini kolom. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa baris? Baris kan gini. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Paham? Ayo. Waktu? Udah? Yuk, saya lihat nih. Sudah ya? Ini kan yang ini ya. Saya lihat dulu kesiapannya yang mau presentasi nih. Saya lihat. Oke. Pakai V aja. pakai apa ini? Oke. Eh, Ini sama juga kayak gini. Iya, sama alasannya kan? Iya, alasan Dari B sampai G. alasannya Cek mikir. ini ya. belum diisi tuh. Isi ini. Ya. Urut kok ibu. Alasannya adalah Kalau kamu ngetiknya urut, urut. urut Pak. V. Sampai 6. Iya, sampai Iya, 6 kali 4. S. Terus FF. 6. Enter dulu. Sampai 6. Eh. Eh. Nah.
Urut kan, gitu kan? Iya. Urut ke bawah kan? Iya, gini. Kamu ngetiknya gitu? Iya. Ayo wis. Yuk, selesaikan ini, terus maju bentar lagi. Loh, Iya. ini kok sama? Oh, wis iki apian iki. Ini namanya siapa yang Karena kita menggunakan apa? Berdasar kolom. Itu wes. Sudah? Simpan di flash disk. Punya flash disk? Tidak ada. Simpan di flash disk. Sini yang presentasi. Sini yang presentasi. kok satu? Belum selesai. Menjadi. Ini loh. Iya, Pak. Kolom dari B apa? Apa namanya? Request pokoknya. Makanya Ayo. dari B. Enggak. Ini isinya Karena isi dapur. Langsung copy aja. Ya wis. Ya isi. Hmm. Oke, kelompok ini sudah? Belum. Kelompok ini? Sudah? Simpan di flash disk? Sudah? Oh. Mau maju nih? Hah? ini iya bingung di 7. Apa? Masih bingung di kolom sama barisnya. Ini, tuh. Kan kalau apa ya? Gimana? Baris ada sembilan ada sampai. Iya, baris tuh horizontal ada yang ke samping. Belum, yang ke bawah tau. Ya. Kolom itu kan, Pakai pulpen aja, Pak. kolom itu kan tegak lurus. Kolom tegak lurus. Kan tegak lurus. Iya. Kan ini tegak lurus. Iya, ke bawah kan. Hah? Ke bawah. Yang tegak lurus ada berapa? Ada berapa, Bi? Nih, 1, 2, 3, 4. Iya kan? Iya. Nah, terus Tegak, lurus, tegak. kan ini lurus kan? Tegak. Tegak kan? Iya, lurusnya ke Nah, terus untuk bidang horizontal itu kan sejajar. Gini kan? Nah, yang tabel yang gini mana? Ada berapa ini? Udah 24. Mana 24? ini. 6. Ini loh, tabelnya ada berapa 4, ini? 4, 4. 4. Ini lah, gini. Yang- Yang bentuknya gini. Yang Sah? di sini. Kan satu ini. Kalau gini ada 1, 2, 3, 4. 4. Yang ini Apa itu namanya Satu. yang gini-gini tuh, Pak? Yang 1, 2, 3. apa nih? Itu apa itu? Kolom. Kolom. Ini row. Kotaknya. Row itu ke samping. Kotak yang ke samping gini ada berapa ini? 1 kan? Iya. Kotak yang seperti ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya gitu. Itu ada berapa? Ada 6. Iya. Apa namanya? Nih, 6. yang gini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ini? Kolom. Kolom. Terus yang gini Row. ada? 4 apa 29 ngikutin ini, Pak? Hah? 24 Kok 29? ini. Dihitung di situ. Ada tabel, ada berapa ini? Mulai ini. Nih, Oh. ada Ini dihitung 1, 2 ya, Pak? Enggak, dihitung 2. Ini kan hitungannya ini. 1, 2. 25. 26. 2 tambah ini kan 24. Nah, gitu. Paham ya? Oke. Sudah? Kok? Sudah? Oke. Di sini semuanya sudah ya? Rata-rata ya? Ini sudah.
tapi saya tertarik di kelompok yang ini. Yuk, dipersilakan maju untuk mempresentasikan. Mana? Sini maju semua. Kelompok ini. Siap. Dengan sepenuh hati. Hatinya tinggal sepenuh. Karena ini yang nulis Dini, jadi Dini yang baca. Saya ikut nggak apa-apa. Ono virus sih. Iya toh? Loh, aku tekon. Saya tahu, Pak. TKJ 2. Iya sih. Yuk, silakan. Dibuka. Ya, ada yang jadi moderator, ada yang jadi operator. Silakan, operatornya siapa ini? Ya, operator situ. Itu, ya. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan. Mempresentasikan hasil dari kegiatan Praktik. praktik. Oke, kelompok lain disimak ya. Nanti saya harap di masing-masing kelompok kasih tanggapannya ya. Apa aja ini? Itu. Yang di instruksi kerja ditampilkan. Langsung aja dijelaskan. Iya. Berikut hasil. Berikut hasil dari pekerjaan kami. Pertama ada judul tabel yaitu laporan peserta kegiatan kelas meeting lomba game SMK Negeri 5 Jember. Kemudian ada kolom nomor, nama, kelas, jurusan dan juga jenis game yang dibedakan menjadi dua yaitu ML dan FF. Langsung hitung aja di situ. Jumlah kolom yang digunakan kelompok kami untuk membuat laporan ini yaitu 6 kolom karena dari kolom B, C, D, E hingga kolom G. Kemudian untuk baris yang kami gunakan yaitu 28 baris dari 2 hingga 29. Dari mana? Dari 2. Dari 2 sampai? Yang berisikan judul sampai 29. Oke. Nama terakhir. Terus? Untuk kolom itu. Itu untuk kolom. Terus? Lanjutannya? Jumlah peserta game ML yang mengikuti lomba yaitu berjumlah 12 orang. ML, tambah 12. Ya, terus? Selanjutnya untuk yang FF juga 12. Kami menggunakan centang untuk menunjukkan.
Sudah? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Mungkin dari kelompok mau kelompok yang lain mau menanggapi atau mau bertanya, itu caranya gimana? Yuk, silakan ditanyakan aja. Beneran? Yuk, tanya. Itu cara ngitung barisnya dari judul apa dari kolom judul? Tadi yang itu dari judulnya kan di B C D E F G 2. Oke, terus? Terus? Udah itu aja yang ditanya. Ya dari B2 sampai B29 dari judul, nggak dari kolom atas. Iya, dari kotaknya maksudnya. Dari atas. Oke. Terus dari sini ada pertanyaan atau mau nanya? Iya, gitu aja. Dada? Dada ya? Ya? Enggak tahu apa. Oh. Oh, udah usah. Ini ada warnanya ya, Raya? Ini ada warnanya ya? Jadi samar ya? Ini ada warna. Sudah tahu kalian? Saya tadi tidak mendemonstrasikan warna loh ya. Ini caranya gimana? Udah ditanyakan tadi? Sudah tahu ya? Kayak di Microsoft Word? Sama kan? Oke, ini sudah tahu. Oke, sudah baik ya untuk kelompok ini ya. Tuh. Maaf. Oke, sudah baik ya untuk kelompok ini ya. Kasih tepuk tangan lagi. Bisa kembali ke tempat duduknya. Diakhiri aja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dikumpulkan LKPD-nya. Kita bahas, kita evaluasi. Ini satu dari Yuk, mana? Ayo kita bahas nih. Udah? Oke, perhatikan di sini semuanya. Dan dilihat hasil kerja dari masing-masing kelompok ya. Kita bahas dari sini ya. Jadi gini, dari kelompok ini ada judul ya. Judulnya posisinya di B2 ya. Posisinya di B2. Di sini dituliskan judul. Terus dikasih jeda. Dikasih apa namanya? Jarak ya. Dikasih jarak di B3 ya. Mulai B3 sampai
G3. Kasih jarak. Setelah itu, diisikan nomor, nama, kelas, jurusan, jenis game, ada Mobile Legends dan Free Fire, gitu ya. Nah, di kelompok ini, itu memisahkan antara game 1 dengan game 2. Di kelompok lain, ada yang tidak sama, tampilannya seperti ini. Mungkin jenis gamenya ini hanya ada satu kolom, jadi bisa menampilkan semuanya gitu. Jadi Mobile Legends dan Free Fire itu jadi satu kolom. Satu kolom. Ya, saya ingatkan lagi. Kolom itu yang tegak lurus. Yang tegak ya. Itu kolom. Baris itu yang datar. Sekali lagi. Ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi kotak di tabelnya itu yang berdiri tegak itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk baris atau row itu yang datar, ya kan? Di sini yang datar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya kan? Pertanyaannya di LKPD, ya, ada berapa kolom yang digunakan kelompokmu untuk membuat laporan tabel? Ada berapa kolom membuat laporan tabel? Tabelnya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Terus ada berapa baris yang digunakan kelompokmu untuk membuat laporan tabel? Mulai dari sini. 1, 2, 3, dan seterusnya. Isinya ada 24, ditambahkan dengan kop atau judul dari tabelnya. Ini kan judul utama, ini judul di masing-masing komponennya. Ini ada 2, berarti ada 26. Berarti ada 26 dalam membuat tabel. Ya, tabel aja. Jadi ini enggak ikut. Enggak ikut hitungan. Di sini ada yang masih bingung terkait kolom dan baris. Kalau sel, saya yakin kalian sudah paham ya. Sel itu pertemuan antara kolom dan baris. Gitu. Menurut pendapatmu ada berapa peserta game Mobile Legends? Di sini kita bisa ngitung aja sesuai data. Terus ada berapa peserta Free Fire? Oke. Di sini ada yang kesulitan terkait itu? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan terkait materi hari ini? Aman? Tidak bingung? Tidak bingung? Sudah terjawabkan kan ya? Jadi kolom itu seperti apa? Row itu seperti apa, atau baris itu seperti apa, sel itu seperti apa. Oke, bisa kita lanjut ya. Kalau sudah ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan enggak nih? Dada, ada yang mau ditanyakan dulu? Dada? Oke, kalau nggak ada ya terima kasih. Jangan lupa, ini saya tanyakan dulu coba. Apa perbedaan sel, row, dan kolom? Ada yang tahu nih? Ayo. Sudah saya jelaskan ini tadi. Yuk. Ada yang berani? Saya kasih nilai nih. Yuk. Dini. Sel gimana?
Ayo. Sel antara Oke. Menurut Dini, sel adalah gabungan antara sel dan kolom atau titik pertemuan antara sel dan kolom. Bagus. Tak kasih nilai plus. Ada lagi? Ya. Row itu adalah garis datar. Garis mendatar. Horizontal. Ya. Horizontal. Kalau di sini row-nya itu yang mana? Yang itu Pak. Satu buat A, B, C. Jadi ini ya. Ini tabel. Ah, Row itu yang ini. Gitu. ya. Oke, betul sekali. Terus untuk yang kolom, Sejajar. Yang sejajar. apanya sejajar? Kolomnya. Hah? Yang berdiri tegak. Ah. Apanya itu? Kolomnya. Barisnya. Aduh, kolom aja. Kolom adalah Kolom adalah yang sejajar. Aku tidak bisa ngomongnya. Bagian vertikal dari tabel. Oke, bagian vertikal dari tabel. Vertikal itu ya, Pak? Yang tegak lurus. Yang tegak lurus ke bawah ini. Oke. Sekarang coba. Nih, saya coba lagi. Mana ini? Coba. Buatlah form absensi siswa di mana masing-masing siswa memiliki kolom SIA, sakit, izin, alpa. Coba, gimana buat kolom buat tabelnya? Gambarkan aja. Yang biasa ngabsen ini tahu ini pasti. Yo, Anggi. SIA aja, Pak. Itu ya, Pak. Buatkan form absensi siswa. Absensi siswa di mana ada apa di sana? Terus ada tanggal, terus ah, udah cukup? Bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi, buatlah form absensi siswa di mana masing-masing siswa memiliki kolom SIA. Kolom SIA. Kolom ya. Ini kan kolom. Kolom SIA. Masing-masing siswa. Masing-masing siswa berarti row kan? Baris. Baris masing-masing siswa memiliki kolom SIA. Ini sudah benar ya. Jadi ada nomor, nama, tanggal, absen, di bawahnya ada SIA seperti itu. Bagus. Jadi kesimpulan dalam materi hari ini ada yang tahu kira-kira? Kalian belajar apa sih hari ini? Cara memilah data yang benar dan baik. Apa? Cara memilah data dengan benar dan baik. Terus? Kayak pelajari yang detail-detail dari user Excel itu sendiri. Ada lagi? Oke, ini. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Masa ada? Mengurutkan angka. Oke, terus ada lagi? Yang ini loh. Hah? Mengetes kemampuan kita sejauh mana mempelajari Microsoft Excel. Dalam Dalam memilah data itu. memilah apa membuat? Membuat tabel ya. Oke. Jadi kesimpulan dari materi kita
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi, ya, kalian diharapkan bisa tahu fitur-fitur di Excel itu seperti apa, caranya itu seperti apa, ya. Tahu membedakan sel, kolom, dan row, terus bisa membuat tabel. Itu yang paling penting, karena kalian kan jurusan TKJ nih, di mana TKJ nanti kemungkinan besar kalian masuk di perkantoran. Ya masa anak TKJ, Mbak, minta tolong buatkan tabel perencanaan ini. Terus masih bingung, kayak apa tabelnya? Kayak apa buat tabel? Masa seperti itu? Paling tidak kalian paham kan? Oh, yang diminta tabelnya ini seperti ini. Oh, langsung kita rancang tabelnya sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, ya. Karena waktunya sudah habis, silakan shutdown komputernya masing-masing, ya, di shutdown sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan sebelumnya. Jangan lupa barang bawaan dicek kembali, yang ngecas HP diambil, dan jangan lupa jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan di lab ini. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang materi Excel tetap, cuma kita fokus di rumus-rumus, di formula pada pengolah angka Excel. Karena di Excel kita tidak membuat tabel aja, melainkan kita harus mengolah angka-angkanya. Gitu ya, Nana ya? Oke, ketua kelas. Oh, ketua kelas sudah masuk ya? Wakil, ditutup dengan doa. Sebelum pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya. Sampai ketemu dengan pembelajaran berikutnya ya. Jangan lupa materi yang sudah saya sampaikan di grup WA dipelajari ya anak-anak. Baik. Langsung ke Langsung ke kelas ya untuk pelajaran berikutnya. Gitu ya. Nggak usah mampir-mampir ke kantin langsung karena waktunya tidak boleh. Langsung ke kelas untuk menerima pelajaran berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.